Tapi bener, Bu dosennya sudah bisa melihat ya? Sampun. Iki Mas Aris. Persiaplah Pak. Ayo masuk. Ayo sudah on. Nah, kita sama ngerekod kono nek. Oh, rekod bocah rene berarti. Wes rekod. Ya. Yang sebelah sini ya. Ayo. Yang sebelah sana ya. Topinya jangan dibalik, Le. Ayo. Topinya dilepas aja. Sudah ada penilainya ya di pojokan. Oke, Irsyad, silakan dipimpin menyanyikan lagu kebangsaan, Pancasila, dan berdoa. Iya. Berdiri. Mari kawan-kawan kita menyanyikan Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Beri salam. Silakan kembali duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang kelas ini dalam pembelajaran kimia ya. Dan ini semuanya hadir ya? Hadir semuanya. Berarti nihil ya? Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pertemuan sebelumnya, ya silahkan duduk dulu di depan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi. Ayo, masih ingat? Kan kalian sudah mencatat kemarin. Apa sih yang dimaksud dengan materi itu? Coba yang bisa angkat tangan. Ya, sampean? Yang keras? Materi adalah segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Iya, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contoh-contoh materi apa saja yang ada di sekitar kita? Ayo, apa? Contohnya meja, kursi, baju, air, dan lain-lain. Meja, kursi, baju yang kita pakai, air minum, pensil, ballpoint itu contoh-contoh dari materi. Ya, betul sekali. Kemudian materi itu sifatnya ada dua ya anak-anak ya. Masih ingat ya kemarin dulu sudah pernah cerita. Sifat materi itu ada dua. Sifat fisika dan sifat kimia. Apa sih yang dimaksud dengan sifat fisika itu? Coba angkat tangan. Ya, Anda. Sifat fisika yaitu sifat-sifat yang tidak ada hubungannya dengan pembentukan zat baru. Oh ya, sifat fisika adalah sifat zat yang tidak ada hubungannya dengan pembentukan zat baru. Coba kaitannya dengan sifat fisika apa saja yang bisa dilihat? Coba angkat tangan. Contohnya, ya belakang. Warna, rasa, massa, jenis, wujud, titik, titik. Ya, warna, rasa, massa, jenis, wujud, titik, titik. Itu bisa dilihat kalau sesuatu itu bisa mengalami perubahan atau memiliki sifat fisika. Ya, kalau sifat kimia, apa yang dimaksud dengan sifat kimia? Ya, Jepang. Sifat kimia yaitu sifat-sifat yang ada hubungannya dengan pembentukan zat baru. Sifat kimia adalah sifat zat yang berhubungan dengan pembentukan zat baru. Baik, contoh sifat kimia itu apa? Ya, Hani? Samanya Hani ya? Bukan. Oh, iya. Ya, ada. Gantian. Mudah sukarnya terbakar, mudah sukarnya membusuk, dan mudah sukarnya berkarat, dan mudah sukarnya terurai. Ya, mudah sukarnya membusuk, mudah sukarnya terurai, mudah sukarnya terbakar. Itu adalah contoh-contoh dari sifat kimia. Dan materi anak-anak itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Sudah Anda tulis juga. Yaitu yang pertama adalah unsur, senyawa, dan campuran. Nah, campuran itu ternyata bisa dipisahkan anak-anak. Dan kita bisa melihat sebenarnya fenomena pemisahan campuran itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menganalisis pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia menggunakan bahan-bahan sekitar. Itu ya tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Oke, biar tambah semangat. Tidak, sudah bisa dilihat gambarnya? Sudah. Hari ini kita mempelajari tentang apa? Pemisahan. Ya, pemisahan campuran. Nah, apakah kalian tahu pemisahan campuran itu apa? Belum. Memisahkan zat padat dari suspensinya. Ya, itu yang kita pelajari hari ini ya. Ya, kita ke bawah dulu. Bu Lulu tadi sudah bilang bahwa metode pemisahan campuran itu sebenarnya bisa kita lihat dalam kehidupan keseharian kita anak-anak. Contohnya adalah proses pembuatan garam. Proses pembuatan garam itu menggunakan metode pemisahan campuran. Apakah kalian sudah pernah
lihat proses pembuatan garam secara langsung sudah pernah? Belum. Nah, kalau belum, sekarang kita lihat sama-sama video berikut ini ya. Kita simak sama-sama. Mas Aris, ini Bu Rohman kok belum diizinkan masuk atau sudah masuk? Coba satu bangku dua. Silahkan disimak dulu, ini adalah proses pembuatan garam ya. Kita lihat dulu. Iya, Mas Aris. Indra. Sini Mas, di sini. Ya, sini. Sini, ini. Cek Bu, ini. Bu Rohman lagi mau. Terus iki piye? Bu Rohman bisa cek di bawah ya, no. Link oh ini bawah ini Bu mana ya? Pak admin. Tapi di situ sudah masuk. Ini kok ya? Yes.
Jadi garam dapur yang kita konsumsi setiap hari itu proses pembuatannya seperti ini ya anak-anak ya. Kita punya sedikit gambaran meskipun di sekitar kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi dengan adanya video ini jadi terinspirasi. Oh ternyata begini ya cara membuat garam dapur itu ya. Yang mudah sekali didapatkan, ternyata cara membuatnya juga sulit ya. Tapi meskipun sulit, ini bisa di mana-mana sebenarnya kita jumpai pembuatan garam ini. Hanya di sekitar kita di Blitar ini memang tidak ada. Nah, itulah anak-anakku semuanya gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan kita pelajari kali ini. Manfaat dari pembelajaran pemisahan campuran. Salah satunya tadi sudah Anda lihat videonya, yaitu proses pembuatan garam. Oke, baik, tenangkan hati, tenangkan pikiran, damai sejenak dengan semua beban, hadir seutuhnya di ruang kelas ini untuk pembelajaran kimia. Siap? Siap. Iya. Selanjutnya Bu Lulu akan menayangkan kepada Anda semuanya anak-anak. Sebenarnya metode pemisahan campuran itu apa saja sih? Kalau tadi kan kita lihat proses pembuatan garam itu sekilas kita bisa menggambarkan. Ada proses di sana penyaringan atau filtrasi, ada juga proses di sana filtrasi ya. Nah, sebenarnya pemisahan campuran itu apa saja sih karena sudah pegang bahan ajar yang sudah Ibu bagikan dan kemarin juga sudah Ibu bagikan filenya, pasti sudah dibaca-baca, ya toh? Nah, sebenarnya metode pemisahan campuran itu apa saja sih? Nah, biar lebih jelas lagi kita simak lagi video berikut ini ya. Silakan filenya bahan ajar bisa dibuka-buka. Terus tadi yang sudah Ibu bagi juga bisa dibuka-buka bahan ajarnya. Di situ ada metode-metode pemisahan campuran ya. Kita simak dulu video berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam pemisahan campuran. Pemisahan campuran merupakan zat yang dibuat dengan menggabungkan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa adanya sebuah reaksi kimia. Karena banyaknya zat yang ada, pemisahan campuran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan metode untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses filtrasi dilakukan dengan menggunakan filter. Filter atau kertas saring digunakan untuk memisahkan cairan dengan padatan yang tidak dapat larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contoh dari filtrasi yaitu pemisahan kelapa dengan santan atau pemisahan bubuk kopi dengan air. Dekantasi. Dekantasi merupakan metode yang sama dengan filtrasi, yaitu untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses dekantasi dilakukan dengan cara membuang cairan secara perlahan sehingga padatan akan tertinggal di dalam wadah. Proses dekantasi memang lebih cepat daripada filtrasi, namun hasilnya kurang efektif karena ukuran zat padat masih lebih besar. Contoh dari dekantasi yaitu memisahkan air dengan pasir. Sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan metode yang digunakan
digunakan untuk pengganti penyaringan partikel padat yang halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Proses sentrifugasi ialah dengan cara memasukkan cairan ke alat sentrifugasi, lalu partikel-partikel kecil yang ada akan mengendap ke bawah dan cairan tersebut akan berubah wujud. Contoh dari sentrifugasi adalah pemisahan susu menjadi susu krim dan pemisahan bubuk kapur dari air. Evaporasi. Evaporasi merupakan metode untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Proses evaporasi menggunakan teknik penguapan. Contohnya seperti siklus hujan. Lautan garam di laut akan menguap di bawah terik matahari dan meninggalkan garam. Ekstraksi. Ekstraksi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Proses ekstraksi dilakukan dengan cara penyarian. Contoh dari ekstraksi yaitu proses mengekstrak jus dari tanaman. Distilasi. Distilasi merupakan metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan titik didih. Proses distilasi dilakukan dengan cara penyulingan. Larutan dipanaskan, lalu komponen titik didih yang lebih rendah akan menguap. Contoh dari distilasi yaitu pemisahan air tawar dengan air laut dan pemisahan minyak bumi. Sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran pada sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Proses sublimasi dilakukan dengan cara menyublim. Zat padat yang menyublim akan berubah wujud menjadi gas atau malah sebaliknya, lalu dipisahkan dengan zat padat yang tidak bisa menyublim. Contohnya yaitu memisahkan pasir dari kapur tarus. Rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan atau mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang awalnya berupa cairan. Proses rekristalisasi menggunakan suhu rendah untuk membuat cairan yang mengendap atau dengan cara melarutkan kristal dalam pelarut kemudian mengkristalkan kembali. Contoh rekristalisasi yaitu proses pembuatan garam yang dilakukan oleh penambang di tepi pantai. Contoh pisah. Contoh pisah merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan dua cairan yang tidak bisa larut. Cara kerja corong pisah dengan memasukkan dua cairan kemudian dibiarkan berdiri beberapa saat hingga membentuk dua lapisan dengan cara terpisah. Contoh yang menggunakan corong pisah yaitu memisahkan air dengan minyak. Kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut. Cara kerja kromatografi yaitu suatu zat akan lebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terabsorpsi, kemudian akan bergerak lebih cepat. Contoh kromatografi biasanya dilakukan untuk menguji bahan pewarna yang digunakan dalam makanan atau untuk menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen. Mengetahui macam pemisahan campuran. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, itu tadi adalah metode-metode pemisahan campuran. Dari yang sudah Anda lihat tadi anak-anak, adakah yang sudah pernah kalian lakukan metode pemisahan campuran? Penyaringan, pernah ya? Penyaringan, apalagi? Sublimasi, kemudian apalagi ekstraksi. Kalau tadi sublimasi, kalau misalkan Anda di rumah punya kapur barusnya diletakkan di lemari baju, tiba-tiba kapur barusnya yang tadinya besar jadi mengecil ya. Itu adalah proses apa? Sublimasi. Ya. Jadi ternyata pemisahan campuran itu, pembelajaran kita kali ini itu kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak ya. Iya. Baik anak-anakku semuanya, kemarin pertemuan sebelumnya Ibu sudah membagikan kelompok ya. Sekarang ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, coba yang dua anak itu ke belakang aja. Dua anak biar satu kelompok ya, ke belakang pojok sana ya. Satu kelompok. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Coba yang paling belakang sendiri ada di pojok, biar jadi satu dengan kelompoknya. Kemudian Ibu akan bagi LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Ya, bahan ajarnya juga sudah kan? Ya, satu kelompok satu. Ini kelompok satu. Ditulis kelompok satu, ya. Notulennya satu ya. Notulennya siapa ini? Siapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3 jadinya ya. 3. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sini ya, nggak apa ya. Notulennya siapa? Samen ya.
apa ya? 4. Ini kelompok 5. Rotulanya siapa? Ya. Ini kelompok 6 ya, apa ya? Ditulis di sini Anda tulis kelompoknya. Silahkan. Ya, kelompoknya Anda tulis dulu. Kelompoknya, kelompok berapa? Kelompok 1 ditulis, kelompok 1 ditulis dulu. Sudah? Sesudah itu ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya ya. Ada yang 6, ada yang 5. Ya, ditulis dulu. Pak, bisa di-shoot ini LKPD-nya semuanya. LKPD bahan aja di-shoot. Monggo di-shoot. Ditunjukkan ya. Monggo Pak. Silakan dibaca-baca dulu LKPD-nya. Barangkali setelah Anda baca tidak ada atau belum ada yang jelas, bisa ditanyakan. Sudah jelas ya, kira-kira ya. Nah, sekarang Anda lihat kegiatan 1. Pada LKPD kegiatan 1. Halo semuanya, Ya. kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, Kita langsung ke kegiatan 1 ya, biar kita punya gambaran. Kegiatan 1 ini praktikumnya apa anak-anak? Ada tulisannya di LKPD Anda. Pemisahan garam dapur dari pengotornya. Kegiatan 1 apa Irsad? Pemisahan garam dapur dari pengotornya. Kalau kegiatan 2, pemisahan kapur barus dari pengotornya. Oke, sekarang Bu Lulu akan tunjukkan gambaran dari praktikum kita kali ini. Yang pertama, kegiatan yang pertama adalah apa? Pemisahan garam dapur dari pengotornya. Ya, kita simak dulu supaya Anda dapat gambaran praktikumnya seperti apa. Silahkan disimak baik-baik praktikumnya. ini adalah metode yang kita lakukan untuk
kita sudah mendapatkan larutan garam. Kemudian kita akan tuang larutan garam ini ke campuran. Terus selanjutnya kita akan kristalkan dengan cara panas. Baik, sekarang kita akan memanaskan larutan garam yang sudah kita tuang dalam cawan penguapan dengan pemanas spiritus. Kita tunggu waktu. Di sini terlihat kita mendapatkan residu berupa pengotor yang tertinggal di kertas tadi. Ini menit ke-13 larutan tinggal setelahnya kita lihat masih terjadi penguapan dan di dinding cawan penguapan sudah terlihat kristal garam. Kita lihat di sini air sudah semakin sedikit dan sudah terbentuk kristal garam yang murni yang sudah terpisah dari pengotornya. Setelah ini kita mematikan api dari pembakar spiritus. Ini dia kristal garam. Sekian praktikum pemisahan campuran dengan metode penyaringan dan kristalisasi. Terima kasih untuk perhatian. Iya, itu tadi adalah kegiatan kita yang pertama, gambarannya apa tadi? Pemisahan garam dari pengotornya. Untuk kegiatan yang kedua, coba LKPD-nya dibuka lagi kegiatan yang kedua. Judulnya apa? Pemisahan kapur barus dari pengotornya. Iya, pemisahan kapur barus dari pengotornya. Sekarang gambaran praktikumnya Ibu tunjukkan via video supaya kalian ada gambaran ya. Formulasi ini cepat hilangkan ketombe. Serumnya 6 kali dilembutkan. Untuk ketombe 6 kali lebih lembut. Sekarang top serum shampoo. Dry and just fill it. Berikut ini adalah alat dan bahannya. Yang pertama adalah kaleng, 2 buah gelas, kapur barus, es batu, lilin dan korek api, lalu tutup kaleng. Langkah yang pertama, siapkan 2 buah gelas, kemudian letakkan lilin yang menyala di tengahnya. Ya, tolong sampein ke Hamad, ambil fotokopiannya Ibu Lulu. Kemudian, isi kaleng dengan kapur barus yang sudah dihaluskan. Lalu letakkan kaleng di atas kedua gelas. Selanjutnya, letakkan tutup kaleng secara berbalik di atas kaleng, lalu letakkan es batu di atasnya. Diamkan beberapa menit. 5 sampai
Iya. Baik anak-anakku, itu tadi gambaran kegiatan 1 dan kegiatan 2 praktikum kita kali ini ya. Kalau kegiatan 1 Ibu tanya tentang apa? Pemisahan garam dapur dari pengotornya. Kegiatannya kedua pemisahan kapur barus dari pengotornya. Ya, kalian sudah membawa bahan-bahan untuk praktikumnya ya. Silakan semuanya ditaruh di atas meja. Ya, ini yang tadi ini gelasnya ditaruh. Ya, Irsat tadi di sini. Ini punya Irsat. Ada di sini, diambil, coba diambil. Ini Sat, ini di atas semuanya, ditaruh di atas semuanya. Ini coba siapa? Ini diambil, semen. Ditaruh di atas meja semuanya ya. Kita ke kegiatan 1 dulu. Kegiatan 1 dulu. Filtrasi dan kristalisasi. Ya. Yang pertama, larutkan garam kerasak kotor dalam air. Garamnya tadi ada, mana? Diambil semuanya. Garamnya diambil. Pinjam. Garamnya tadi mana? Ini dilarutkan dulu ya. Pilih apanya? Untuk apa? Untuk lilin. Ya. Nah. Dilarutkan dulu. Gimana? Ini. Pakai sendok. Sedikit aja. Ada panahnya. Dikasih. Iya, Dikasih pasir. Ya, 1 sendok garamnya. Dilihat dulu yang pojok, kelompok 6 melihat dulu kalau misalnya masih bingung. Garamnya ditambah dengan pasir dulu ya. Ini. Pasirnya sedikit. Sedikit. Ya, ini apanya untuk apa? Itu belum kapur barus, garam dulu. Ya. Apa? Ini gelasnya kurang. Gelas tadi di situ nggak ada. Coba di bawah meja, Bu Lulu punya di bawah meja sana ada gelas, ambil coba. Di bawah meja. Ini bawah meja sini sama di bawah meja ini ada kotak kardus. Kita melarutkan garam kerasak kotor dulu dalam air ya. Apanya? 1 gelas saja. Bentar. Oh, jatuh ya? 1 aja. Ini kok banyak kan? Satu kelompok 1. Satu kelompok 1. Dia nyaring satunya. Jangan dibuang. Udah, ini diaduk dulu. Jangan banyak-banyak. 1 sendok, dicampur dulu. Enggak, sedikit aja. Kertas saringnya. Mana kertas saringnya tadi? Sama fotokopiannya bisa ambil. Sudah, garam kerasaknya mana? Apa? Diambil sini. Kamu sambil 1 gelas, Dok. Ini sambil di bawah sini, tanya teman. Ini, saring. Iya, di bawah situ tanya temannya sama ini. Kita saring. Wes. Saiki di dapat. Habis itu lipat kertas saringnya mana? Dilipat yang betul. Paling lipat kertas saring. Ya, ini lipat kertas saring. Iya, buat nyaring. Dilipat. Jangan banyak-banyak pasirnya. Ya sudah. Ini dilakukan dalam air dulu. Saring larutan. Dikasih air. Airnya itu. Oh iya, itu bisa. Ini spirit apa air? Air, oh.
lihat temannya nggak apa-apa, lihat temannya. Ya. Minta speed airnya itu. Sedikit itu mau seperti itu. Diaduk. Garamnya tambah ini lagi, itu garamnya. Sudah, tambah air sedikit. Udah ya? Sudah, sekarang dimasukkan ini, disaring. Disaring, masukkan, dilihat. Yang bagian mencatat tadi mana? Mencatat. Lekar dulunya, dibalik. Ini, cawan ini campuran air pasir garam. Air pasir garam sini, tulis. Corongnya pinjam, gantian. Itu pinjam, gantian ya. Dan bawahnya cuma berapa? Lebih jernih ya. Ini pinjam, disetting ini. Kertasnya ada, nggak ada kotorannya kan? Jadi bersih ya. Kertas saringnya tadi mana? Di situ. Kertas saringnya tadi mana? Mana? Oh ya. Untuk di nenek ini. Ya. Sama tadi mana sih bagian nulis sama? Bagian nulis notulen. Mana? LKPD-nya tadi mana? LKPD-nya. Ceblok. LKPD-nya tadi mana sih? Dibuka. Ditulis kelompok berapa? Apa? Kok nggak muat? Dilipat. Sama orang. Dilipat. Ayo, notulennya mana? Ditulis nih. Sampai mana? Notulen, sama jadi notulen. Di mana LKPD-nya? Ditulis nih. Ini coba. Ayo ditulis dulu. Irsat, notulennya siapa sini kelompoknya? Notulen. Kelompoknya sudah tulis ini. Ayo di iPad. Ya mas, mungkin ada kan? Ini air pasir garam, di sini sampai masuk ini sama dia. Notulennya siapa? Ini satu notulen. Sampai nunggu siapa? Lagi sih praktikum lah. Enggak, sama. Ini LKPD-nya tadi. Ya, masih praktikum nih. Satu ada penulis. Mana LKPD-nya? Sudah 12 kelompoknya. Saringannya corong gantian. Ini sama tulis ini mana? Yang ini masuk ke sini ya. Gak usah ini aja. Wes, sudah cukup. Apa? Apa tuh Bi? Disaring. Kok? Gimana? Sebisanya. Lah, sepenuhnya. Sampai nulis.
KTP-nya tadi mana? Sama duduk sini, nulis sini. Kamu duduk sini bisa? Duduk sini bisa? Kelompok 6. Silahkan hasil pengamatannya ditulis di LKPD ya anak-anak ya. Enggak apa-apa. Duduk sini. Sama lebok di kelompok ya. Yo, Rel, kamu sudah selesai? Udah. Sudah. Sekarang liletnya dipanaskan. Liletnya tadi mana? Liletnya tadi diambil. Koreknya ada koreknya? Koreknya mana tadi? Aja koreknya tadi. Iya, korek. Yo. Sini. Ini korek. Atau di sini. Jemput ini aja. Oh iya, nggak apa ya. Di sini nggak apa ya. Ayo. Rel. Dipanaskan. Sekarang kita panaskan pakai sendok ya. Kayak lilinnya. Sendoknya dipanaskan di atas lilin, awas pakai kain megangnya, kan? Sudah? Nah, itu di ya, sekarang sendoknya mana tadi? Sendoknya. Ya, diambil satu sendok larutan. Di sarung tangan pakai ini. Enggak apa-apa, ini aja pakai serbet. Satu sendok. Terus ini pakai kalau garamnya kurang banyak lagi ya. Panas pakai air. Dipegang aja lilinnya boleh. Ada AC-nya ya. Oh, ditutup ini bisa ini. Ini bisa. Oh, di depan ya. Apa ditutupi? Ini Pak, apa agak ke belakang? Apa? Atasnya sendok gimana? Larutannya tadi. Apinya pindah sini. Oh, ya, api. AC-nya dimatiin gimana kering? Bisa murup. Lah itu udah. Koreknya
ditumpahkan. Terus sampai kering, lihat seharusnya garamnya tadi sampai kering. Sampai kering seharusnya muncul kristal garam putih. Ada di bawah ya. Oh, kristalnya kelihatan putih di bawahnya sendok itu loh. Kelihatan di situ. Itu Pak Mahendra kelihatan. Jangan lupa dicatat hasil pengamatan Anda di LKPD. Yang bagian mencatat siapa? Ya, kalau sudah coba ditunjukkan. Nah, ini loh Pak Hendra. Oh, sudah ada. Kelihatan ya? Iya, bagus berarti itu. Sip. Kristal garamnya kelihatan. Ya, diamati, ditulis di tadi mana? Ya, coba. Tadi. Ini bawah. Sudah? Sekarang kita ke kegiatan yang kedua kalau sudah ya. Coba LKPD-nya dilihat kegiatan yang kedua. Siapkan 2 buah gelas itu. Gelasnya apa dibuang dulu. Dibuang dulu. Nah, gitu kotorannya. Gelasnya di yang dia buka. Gelasnya di apa? Ya, yes. Pakai anu, kelihatan putih sudah. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Iya. Ini gelasnya ditelung di satu bungkus dulu. Dibungkus terus dicampur dengan pasirnya tadi mana? Pasirnya sedikit aja. Pasir tadi, kresek tadi kecil sama gulai. Pasir, Bro. Ini sama gulai. Lilinnya di tengah, lilingnya di tengah. Pasirnya berapa sih? Sedikit aja pasir ya. Iya, oh bagus itu. Berhasil. Ya, itu lilin. Lilinnya keduren ya. Sudah. Sekarang percobaannya kedua. Iya bagus itu, seperti itu. Ada kristalnya. Iya, seperti itu. Coba pasirnya tadi dikresek mana? Plastik. Nah itu di bawah irsat. Dikit aja. Hop, campur dulu. Pas. Apa? Gimana? Sedikit aja. Es batu ada? Apa es batu? Iya, es batunya diambil di luar sana.
Di kursi. Di kursi. Di kursi kanan. Sampai bawa semuanya. Basah apa? Kayak sini, kayaknya ya. Oh, so. Kayak biar lap. Satu bungkus. Dicampur dengan air. Esnya tuh dibawa. Sama tulis dulu, coba. Sama nggak usah ambil praktikum, tulis saja. Ditulis. Satu aja. Ini tadi yang tadi sama tulis. Mana? Oh, ini sudah. Ya, jangan dicampur ini aja. Apa pasir? Ini sama tulis. Dikasih pasir sedikit aja. Ya, hasilnya seperti ini ya. Apa? Terus gelasnya di gelasnya itu. Oh iya, gitu ya. Ya wes, gitu. Ya, seperti ini. Ini Pak. Sama agak ke belakang biar tidak menutupi kamera. Nah. Yang mencatat agak cepat. Silakan sembari diamati LKPD-nya ditulis apa yang kalian amati supaya tidak lupa. Selain kalian mengamati percobaannya, silakan hasil pengamatannya ditulis di LKPD. Jangan ke bawah. Yang mencatat agak cepat. Sama tulis kelompok berapa? Kelompok berapa? Sama tulis. Kuotanya mana? Sama tulis. Sama bantu dok. Sama bantu itu tulis. Sama tulis. Gini, ya coba. Pakai di, ya. Itu lo pakai, iya. Pinjam pulpennya. Pinjam pulpennya. Pinjam pulpennya. Iya, kelompok berapa?
sini. Nama kelompok. Kat 6. Nama berapa ini? Bawahnya. Bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sampai nulis satunya lagi, nulis kelompok berapa ini, kelompok berapa? Sampai tulis sih, kelompok 2. Kelompok 2, sampai tulis sih, dua ini. Kelompok 2. Ini sini, kelompok 2. Nggak usah. Apa? Dicopot boleh. Dicopot aja. Ini coba. Ya sebentar. Ini juga mau. Oh nggak enak ya. Cuman buka satu-satu. Ini nama kelompok sampai 6 loh. Itu tulis kelompok berapa ini, kelompok iya, tulis siapa ini? Kelompok 3. Kelompok berapa? Ayo dibantu lebih cepat. Kelompok 3. Sama tulis kelompok 3. Sama tulis lebih cepat. Sini. Ini yang kegiatan 2 ya? Sudah kegiatan 2? Sama tulis sama. Nama kelompok ya. 6 toh, nama berapa? Sama tulis yang ini. Kelompok berapa? Ditulis sama bantu. Ini kelompok 4. Mana pulpennya? Terus tulis kelompok 4. Pulpennya diambil sama punya pulpen enggak? Oh di tas wes. Kelompok 4. Yes. Sama nulis iki ben nulis iki. Iya. Sebentar. Nama kelompok. Untuk sama kelompoknya sih. Sama tulis sama kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok. Sama tulis kelompok berapa? Kalau sudah dipanaskan dengan di atasnya dikasih es batu bisa dilihat dalamnya. Bawa keluar terus sabar. Awas. Kalau sudah yang diisi angka 1 sudah coba dilihat dulu hasilnya sama nilai kalau jenis nilai apik 3, elek 1, apik 2. Apa? Gimana? Menulis. Oh iya, 3 semuanya. 3. Itu semua 3 sama jumlah ya. Iya. Sudah, kalau sudah bisa dibuka. Mana coba? Dalamnya.
kristalnya, itu kelihatan itu kristalnya. Iya. Ya sudah, berarti itu adalah kristal kapur barus. Ya, silakan diamati terus dicatat di LKPD. 333. Jadi mau contohnya dibaliknya. Ini kan ini 1 2 ini. Lek sing iki mau kan? Iki sudah kan? Ini. Lek iki mah terusane iki. Ini sama tulis. Itu mau sama tulis. 3 jumlah. Di mana? TM terus sama. Iki sama tulis. Iki Mas, iki kurang kristalisasi. Ini lanjutannya kristalisasi. Wes, sama nih di Esbar. Ya, sudah ini. Sudah jadi, sudah. Ini jumlahnya berapa? Sudah selesai sama nilai 100, 9 plus 100. Oh, itu sama untuk 100. Sama kayak itu plus 100. Tak. Ini 100. Kelompok sama dapat 100. Yes. Kelompok berapa ini? Sama tulisin. Iya, sip. Sudah? Ya, sudah ditulis. Itu. Sama tulis. Itu sama tulis saya. Kelompok berapa? Kelompok ini. Kita minta. Ini sama tulis saya. Nama sama tulis saya nama. Yuk. Sudah? Ya, lah itu loh bagus hasilnya. Oke, bikin lagi itu. Sudah? Sama tulis sini. Kelompok berapa? Hah? Coba belum lagi. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 3. 98. Makasih. Enggak apa. Sudah? Ke LKPD-nya dari mana? Jadi mau 96 sama nilai kelompok berapa ini ditulis kelompok 1 95. Nah itu hasilnya ya ini bagus ini 95 kelompok 1 panas 95. Hasilnya yang ini hasilnya betul ya, bentuk kristalnya kristal kapur barus yang bagus ini. Sudah ditunjukkan ke Pak Indra. Ya, bawa sini. Coba tulis. Cepat. Kelompok berapa?
96 ya, 96. Bisa dicoba dulu. Kelompok berapa tadi? Ya, bagus itu. Awas. Coba sini buka itu. Kelompok berapa? Silakan anak-anak ya, LKPD-nya diisi berdasarkan hasil pengamatan Anda. Kemudian ada pertanyaan di bawah LKPD, itu Anda jawab ya. Silakan. Anda waktu. Silakan pertanyaan dari LKPD dijawab, setelah itu masing-masing kelompok presentasi di depan ya. Untuk bahan-bahan praktikumnya dirapikan dulu, dirapikan. Sampai mana? Berarti yang dibaca ini aja, yang dibaca yang ini aja ya. Ini kan belum selesai. Yang dibaca ini aja. Sudah selesai nulisnya? Oh iya.
Silakan dirapikan tempat duduknya, diselesaikan menulisnya. Saya kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Menulis LKPD? Nanti kita presentasi satu-satu. Yang belakang sudah selesai? Ya, silakan. 5 menit lagi. Nanti presentasi satu-satu ya. Maju semuanya ke depan. Dibaca hasil pengamatannya ini. Hasil pengamatannya ini dibaca. Terus ada 2 pemisahan yang kedua ini. Ada ini dibaca dulu aja. Dibaca. Ini dibaca dulu. Iya. Dibaca aja. Dibaca aja. Terus ini sama ini dibaca semuanya. Hasil ini sama ini dibaca semuanya. Baca satu. Sudah ya? Sudah. Baik. Kelompok yang sudah selesai dan sudah siap bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kegiatan ke-1 dan ke-2. Semuanya maju ke depan. Kelompok 2? Ya. Kelompok 2 sudah siap ya? Silakan kelompok 2 maju ke depan. Ke sana? Ini? Kegiatan 1 dulu hasil pengamatan, kemudian hasil pengamatannya, kemudian pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Baru kegiatan yang kedua. Yang keras ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Ainun Sina Maharani. Saya Hindia Lestari. Saya Arvita Marsha Maldini. Saya Jaya Putri Andika. Saya Fiona Fitriana. Hasil pengamatan kami adalah pemisahan campuran air, pasir, plus garam dapur. Residunya pasir berwarna coklat dan lebih halus. Filtratnya campuran garam dan air jernih dan airnya berkurang. Uap airnya tidak berwarna, sedangkan kristal garamnya berwarna putih dan lebih halus. Ada 2 pertanyaan, yaitu ada 2 pemisahan dalam percobaan di atas, jelaskan. Jawabannya adalah pemisahan campuran antara pasir plus air plus garam dapur dapat dilakukan dengan cara penyaringan dengan kertas saring. Didapatkan residu pasir yang lebih halus dari yang dilakukan dan filter campuran air dan garam yang jernih. Pemisahan campuran antara lain air dan garam dapur dapat dilakukan dengan cara pengkristalan. Memanaskan campuran air plus garam hingga mengering dengan menyala api, lalu didapatkan hasil garam berwarna putih dan lebih halus dari garam dapur sebelum dicampurkan. Kesimpulannya adalah filtrasi ialah pemisahan campuran dengan menggunakan proses penyaringan. Pada percobaan pertama dilakukan pemisahan zat padat dan zat cair, yaitu memisahkan campuran air plus garam plus pasir. Dalam penyaringan ini, komponen yang dipisahkan adalah kotoran garam yang berupa partikel dengan larutan garam yang disebut residu atau sisa. Kemudian pada bagian yang tersaring ini menghasilkan filtrat berupa campuran garam plus air yang jernih. Untuk kegiatan yang kedua, ganti ya? Ya. Kegiatan kedua adalah sublimasi. Alat dan bahannya kaleng, lilin, korek, gelas, dan tutup kaleng. Lalu bahannya kapur barus, es batu, dan pasir. Cara kerjanya adalah: 1. Siapkan 2 buah gelas. 2. Letakkan lilin yang menyala di tengahnya. 3. Isi kaleng dengan kapur barus yang sudah dihaluskan. 4. Letakkan kaleng tersebut di atas kedua gelas. 5. Letakkan tutup kaleng secara terbalik di atas kaleng. Lalu letakkan es batu di atasnya. 6. Diamkan beberapa menit, sekitar 5-10 menit. 7. Setelah itu matikan api dan bukalah kaleng tersebut. 8. Amati dan perhatikan setiap perubahan yang terjadi. Menurut kelompok saya, pengamatannya adalah campuran kapur barus dan pengotor itu
wujudnya padat dan warnanya kecoklatan. Lalu yang kedua adalah campuran setelah dipanaskan, wujudnya padat kristal, lalu warnanya putih. Tadi ada beberapa pertanyaan, yaitu 1. Sebutkan bahan-bahan lain yang dapat menyublim. 2. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan di atas? 1. Bahannya adalah penyegar udara atau pengharum ruangan, es krim, salju mencair, debu, kembang api. Kesimpulannya adalah sublimasi adalah proses pemisahan campuran yang dapat digunakan untuk memisahkan komponen yang dapat menyublim dari campurannya yang tidak dapat menyublim. Kapur barus merupakan zat yang dapat menyublim jika dipanaskan. Jika kapur barus ini bercampur dengan zat pengotor seperti pasir, untuk memisahkan kapur barus dengan zat pengotor dapat dilakukan dengan proses sublimasi. Ketika campuran kapur barus dan pasir dipanaskan, kapur barus akan menguap sedangkan pasir tidak. Uap kapur barus akan segera mengkristal ketika memenuhi daerah yang dingin. Dengan demikian, kapur barus murni dapat diperoleh kembali. Kristalisasi ialah penemuan suatu zat dari zat cair diubah menjadi padat melalui pemanasan. Pemanasan kristalisasi hingga mengering menghasilkan kristal garam yang putih dan lebih halus. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kelompok 2 tadi, adakah dari kalian yang ingin menanggapi, bertanya atau komentar? Silahkan. Silahkan, barangkali ada yang tidak sama warnanya. Sama? Sama? Hampir sama tadi ya? Ada yang komen? Silahkan, Farel. Darel. Iya. Kalau begitu bisa dikasih aplaus untuk kelompok 2. Baik, bisa kembali ke tempat duduknya. Satu lagi, Ibu minta satu lagi ya. Yang sudah siap kelompok mana? Kelompok 1. Ya, silakan. Silakan Anda cermati anak-anak dengan LKPD yang sudah Anda kerjakan. Barangkali ada yang berbeda dari yang diamati dari kelompok lain, itu bisa kalian tanggapi. Bisa dikasih komen. Ya, silakan kelompok 1. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil percobaan air, pasir, garam. Campuran Air, pasir, dan garam. Pasir berwarna coklat dan lebih halus. Campuran garam dan airnya jernih, air berkurang. Uapnya air tidak berwarna. Kristal garam berwarna putih dan lebih halus. Ini aja, kamu tanya. Ada 2 pemisahan dalam percobaan, yaitu perpisahan campuran antara pasir, air, garam, dapur dapat dilakukan dengan cara penyaring dengan kertas saring, didapatkan hasil air dan garam yang jernih. 2. Pemisahan campuran antara air, garam, dapur dapat dilakukan dengan cara pengkristalan, memanaskan campuran air dan garam hingga mengering dengan api menyala, lalu didapatkan hasil garam berwarna putih dan lebih halus dari garam dapur sebelum dicampurkan. Kesimpulannya, filtrasi ialah pemisahan campuran dengan menggunakan proses penyaringan pada percobaan pertama. Dilakukan pemisahan zat padat dan zat cair, yaitu memisahkan campuran air, garam, pasir dalam penyaringan ini. Komponen yang
Sudah? Kegiatan kedua? Yang lain? Ganti temannya. Kegiatan kedua, alat dan bahan. Kaleng, lilin, korek, gelas, tutup kaleng. Cara kerja, siapkan 2 gelas. Letakkan lilin yang menyala di tengahnya. Isi kaleng dengan kapur barus yang sudah dihaluskan. Letakkan kaleng tersebut di atas kedua gelas. Letakkan tutup kaleng secara terbalik di atas kaleng. Kenapa kok Lalu kristal? letakkan es batu di atasnya. Diamkan beberapa menit, 5-10 menit. Setelah itu matikan api dan bukalah kaleng. Amati dan perhatikan setiap perubahan yang terjadi. Ini Pengamatan. warnanya beda apa enggak? Sama kok komen aja, Riz. Komen aja. Sudah? Silakan. Campuran wujud padat, warna kecoklatan. Campuran setelah dipanaskan, wujud padat, Ini kasar. padat kristal, warna putih. Tadi kelompok Pertanyaan. Tadi kelompok satu menyebutkan jadi halus, kelompok saya agak kasar hasilnya. Sama komen gitu berani. Komen ngono ya. Cair, yodium, Punya saya kembang api. agak kasar. Apa Iya. kedua, apa kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan di atas? Kesimpulan yaitu proses pemisahan campuran yang dapat digunakan untuk memisahkan komponen yang dapat menyumbir dari campuran yang tidak dapat menyumbir. Kapur barus merupakan zat yang dapat menyumbir jika dipanaskan. Jika kapur barus ini bercampur dengan zat pengotor seperti pasir, untuk memisahkan kapur harus dengan zat pengotor dapat dilakukan dengan proses sublimasi. Ketika campuran kapur barus dan pasir dipanaskan, kapur barus akan menguap sedangkan pasir tidak. Uap kapur barus akan segera mengkristal ketika menemui daerah yang cukup dingin. Dengan demikian kapur barus murni dapat diperoleh kembali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kelompok satu tadi silakan ada yang menanggapi. Ya. Yang keras. Perkenalkan, nama saya Belajar Raditya Nugraha dari kelompok 3 ingin menanyakan suatu pertanyaan kepada kelompok 1. Berapa menitkah waktu pemanasan untuk mendapatkan suatu kristal garam? Tadi berapa menit kira-kira? Sekitar 5-10 menit. 5-10 menit. Kalau kelompok 3 berapa? Sama atau mungkin lebih lama? Sama. 10 menitan. Sama. 5-10 menit ya. Oke. Gitu ya. Pertanyaan sudah dijawab ya, Darel? Kelompok Sudah jawab pertanyaan dari saya. Iya. Ada lagi yang ingin menanggapi silakan. Perkenalkan, nama saya Biranti Panayambani dari kelompok 5. Bertanya, kenapa kok menjadi kristal? Karena terjadi proses pembunuhan pengkristalan. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, satu lagi. Kenapa residu saya lebih kasar? Residunya ini tadi kan halus ya, punya sama lebih kasar. Karena mungkin pasirnya banyak, apa tadi, kerikilnya punya kamu ya. Kamu bawa pasir yang banyak kerikilnya. Jadi tadi gitu ya. Tadi kalau kamu residunya apa? Kelompok 1 lebih halus ya. Oke. Gitu ya, karena pengotornya tergantung pengotornya juga. Kalau pengotornya Anda itu kasar banyak kerikilnya ya, di situ akan tampak residunya lebih kasar. Karena campuran pengotornya juga tadi pasirnya banyak kerikilnya, punya kelompok 5 kalau tidak salah ya. Oke, begitu ya jawabannya ya. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Baik anak-anak, jangan lupa 3 hari setelah kita pembelajaran hari ini Anda harus membuat laporan ya. Laporannya maksimal 3 hari dikumpulkan. Kalau misalkan 1 hari sudah selesai bisa dikumpulkan ke Bu Lulu ya. Laporannya, formatnya sudah Bu Lulu sampaikan. Silahkan dibuat laporannya segera setelah pembelajaran ini selesai. Maksimal 3 hari setelah proses pembelajaran hari ini ya. Kemudian anak, kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil dari pembelajaran kita kali ini? Pada pembelajaran kita kali ini kan kita sedang membahas tentang pemisahan campuran. Pemisahan campuran di kegiatan 1 kita sudah melaksanakan filtrasi atau penyaringan sekaligus apa tadi?
kristalisasi. Kemudian yang di kegiatan 2 kita juga sudah melaksanakan pemisahan campuran, metode apa tadi? Filtrasi juga, sublimasi dan kristalisasi. Ya, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan? Apa sih yang dimaksud dengan filtrasi itu? Coba angkat tangan yang bisa berdasarkan LKPD yang sudah Anda jelaskan tadi. Filtrasi ialah ya, yang keras? Filtrasi ialah pemisahan campuran dengan menggunakan proses penyaringan. Iya, filtrasi adalah proses pemisahan campuran dengan menggunakan penyaringan, di mana kita akan memisahkan apa? Zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori. Alat berporinya tadi apa yang kita gunakan? Penyaring. Kita menggunakan kertas saring. Itu ya yang dinamakan dengan filtrasi. Kemudian yang kedua tentang kristalisasi. Apa sih yang dimaksud dengan kristalisasi? Angkat tangan ya, Darel. Kristalisasi adalah pemurnian satu zat dari zat lain diubah menjadi padatan melalui pemanasan. Iya, itu ya kristalisasi. Kemudian yang di kegiatan 2 tadi kita juga melaksanakan sublimasi. Apa yang bisa disimpulkan dari sublimasi? Apa sih yang dimaksud dengan sublimasi itu? Ya, Darel. Sublimasi merupakan proses pemisahan campuran tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, yaitu dengan cara menguapkan zat padat sehingga kotoran akan terpisah. Iya, itu ya. Dan terakhir sama dengan yang kegiatan yang pertama, kita juga melakukan kristalisasi ya. Tadi setelah kita panaskan kapur barusnya kan menguap dari gas menjadi dari padat menjadi gas. Tetapi karena kalengnya kita tutup dan di atasnya dikasih es, maka setelah menyentuh dinding tutup kaleng, maka gas tadi berubah menjadi kristal kapur barus. Itu tadi pertanyaan yang ditanyakan kelompok 4 ke kelompok 1. Kenapa kok menjadi kristal kapur barus? Karena setelah kapur barus itu tadi bentuknya padat, kemudian setelah padat kita panaskan menjadi uap. Uap itu tadi menyentuh dinding tutup kaleng. Karena tutup kalengnya kita kasih es dingin, jadi berubah menjadi kristal ya. Jadi sudah jelas di kegiatan 1 kita mempelajari tentang filtrasi atau penyaringan. Anda sudah tahu, paham maksudnya apa. Kemudian kristalisasi juga sudah. Di kegiatan yang kedua sublimasi dan ada juga kristalisasi. Oke. Baik, kan anak sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Jangan lupa pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang metode pemisahan campuran. Tetapi metode pemisahan campuran ini masih yang kita gunakan adalah metode filtrasi, yaitu bagaimana menyaring penjernihan air sederhana menggunakan metode filtrasi atau penyaringan. Jadi pertemuan berikutnya kita ketemu lagi di kelas ini, kita akan mempelajari bagaimana cara penyaringan air sederhana menggunakan metode filtrasi, gitu ya. Oke, dan sekarang Ibu akan, tadi sudah Ibu nilai proses kalian berpraktikum, sikapnya juga selama praktikum, kemudian selama pelaksanaan praktikum sudah Ibu nilai ya. Untuk kelompok 1 total mendapatkan, untuk satu kelompok ya, untuk satu kelompok ini Ibu masih menilai kelompok ya, untuk masing-masing nanti saya tunjukkan berapa nilainya. Untuk hari ini masih Ibu tunjukkan nilai per kelompok. Untuk kelompok 1 mendapatkan nilai 100. Untuk kelompok 2 mendapatkan nilai 100. Kelompok 3 mendapatkan total nilai 98. Kelompok 4 mendapatkan total nilai 94. Mana kelompok 4? Iya. Kelompok 5 mana? Mendapatkan nilai 96. Dan kelompok 6 mendapatkan nilai 95. Ya. Jadi juara 1 kelompok mana? Kelompok 1 dan kelompok 2 mendapatkan 100. Kemudian kelompok yang mendapatkan juara kedua kelompok 3. Mana? 98. Kemudian yang mendapatkan juara ketiga kelompok belakang sendiri? Kelompok 596 ya. Nanti yang mendapatkan nilai tertinggi, 3 tertinggi dari 6 kelompok ini akan Ibu kasih penghargaan, nanti bisa diambil di ruang guru ya. Kita bisa bagi-bagi bersama-sama lah, kita berbagi walaupun menang, dibagi dengan yang tidak mendapatkan nilai tertinggi, nggak apa-apa, yang penting kan ada snacknya bisa dibagi-bagi gitu ya. Oke. Baik, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan di pembelajaran kita kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan,
Ya, Ibu berharap apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya untuk kalian, ya, sehingga kalian bisa mengaplikasikan metode pemisahan campuran ini dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita dapatkan tentang apa manfaat dari pembelajaran metode pemisahan campuran ini dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata bisa kita lihat, kita contohnya banyak di sekitar kita, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pembelajaran kita kali ini. Baik, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan berdoa bersama dipimpin oleh Irsyad, dan setelah itu Anda bisa pulang atau bisa mengikuti pembelajaran di lab, ya. Silahkan disiapkan dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Beri salam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tetap di sini dulu. Dikumpulkan.